Halo rekan-rekan semua, teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di podcast Bincang-Bincang Pintar. Di sini bersama saya Dede, selaku staff Lega di Law Firm Togar Sumorang. Pada kesempatan kali ini tentunya kita akan kembali membahas topik-topik terkini seputar hukum maupun isu-isu yang terjadi di masyarakat. Dan pada episode ini, episode yang ke-15 dalam podcast Bincang-Bincang Pintar, kita akan membahas suatu hal yang sebelumnya mungkin viral di media online atau media internet. Dan saya di sini tidak sendiri, saya bersama Mbak Harum. Halo Mbak. Halo. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu pada teman-teman semua. Halo, saya Harum Chance atau lebih dikenal di media saya Sabem Online kalian semua. Sehat ya Mbak ya hari Puji ini. Tuhan, Ya. sehat. Gimana Mbak? Ya, Mbak tinggal di Bali ya? Iya, Denpasar Selatan. Udah lama ya Mbak ya? 17 tahun. 17 tahun. Wah. Berarti sebelumnya memang dari awal menikah ya di Bali ya? Sebelum menikah sudah tinggal di Bali. Oh, sebelum menikah. Berarti Iya. oh iya udah lama ya berarti ya. Oke, gini teman-teman semua. Jadi Mbak Harum ini kan sekarang sedang ada permasalahan hukum. Betul. Ya, permasalahan hukum terkait dengan dugaan tindak pidana pornografi dan juga ada terkait pasal 27 Undang-Undang ITE. Jadi mungkin saya sedikit cerita dulu ya Mbak ya latar belakang kasusnya Mbak Harum. Mungkin nanti beliau akan lebih banyak cerita soal keluh kesahnya. Bagaimana sih kronologi sebenarnya gitu. Jadi dapat saya sampaikan di sini kan kami sebagai kuasa hukum dari Mbak Harum yang pada saat ini sudah menandatangani kuasa. Pada intinya kan berawal dari 2012 ya Mbak ya. Iya. Permasalahan ini terjadi, Mbak Harum ini memiliki permasalahan hukum dengan mantan suami. Udah bisa saya sebut mantan suami? Iya, betul. Mantan suami, yakni yang dimana mantan suami dari Mbak Harum sendiri diduga menyebarkan video hubungan suami istri dari Mbak Harum ke khalayak media massa. Dalam hal ini adalah website penyedia video porno ya. Betul. Nah, mungkin untuk memperjelas kronologi duduk perkara dalam permasalahan hukum ini ya, agar seluruh masyarakat mungkin paham, ini hanyalah edukasi agar kita terhindar apa sih yang bisa kita lakukan dan apa sih yang tidak boleh kita lakukan sebenarnya. Dan kebetulan Mbak Arum di sini adalah korban dari kejahatan tersebut dan perlu kita ulik lebih dalam. Mungkin pertama-tama kita bahas dari tahun 2012 ya Mbak ya. Bahkan ketahuannya di akhir 2019. Oh, akhir 2019. Mungkin kita gini dulu Mbak. Apa namanya? Sebelum melangkah lebih jauh kita tanya dulu Mbak, menikahnya dengan dia tuh kapan? Di Oktober 2011. 2011 ya. Iya. Kita sebut pelaku inisial aja ya, nggak apa-apa ya. Inisialnya apa? D. D ya. Jadi menikah 2011, dikaruniai seorang anak. Sekarang ada 2 putra. 2 putra. Yang pertama umur? Yang pertama sekarang 12, yang kedua 10. 10 tahun. Tapi ya. ketika gugatan cerai 9 dan 11. 10 ya. Oke, Mbak Harum nih. Jadi mohon maaf nih agak sensitif ya, Mbak. Dan Mbak Harum pun sudah bersedia hadir di sini. Terima kasih sebelumnya, Mbak. Mungkin bisa diceritakan Mbak kronologi dari awal permasalahan ini terjadi. Jadi pada akhir tahun 2019 nggak sengaja saya mengetahui bahwa dia mengupload video dan foto hubungan suami istri kami di sebuah website forum gitu. Website forum. Iya. Oke, 2019 Mbak baru tahu. Iya, akhir 2019. Dan apa namanya? Artinya lebih dari satu ya yang dia upload ya? Iya, dari situ itu ketika saya cek itu dia ternyata sudah upload itu dari 2012. 2012. Ketika saya hamil anak yang pertama. Jadi videonya itu ada video saya lagi hamil besar, lagi melakukan hubungan suami istri, dia rekam dan dia upload di web itu.
Dan itu berkelanjutan sampai 2019 akhir dan baru ketahuan di 2019 akhir itu. Selama itu Mbak baru tahu? Injil. Kurang lebih ada berapa video yang Mbak tahu yang disebarkan? Banyak? Lebih dari 10? Iya. Lebih dari 10? Iya. Itu berarti foto-foto juga. Oh, sama foto-foto juga? Iya, banyak banget. Nah, ini gini sih Mbak ya, menindaklanjuti pertanyaan tadi. Tadi kan kejadian ini dari tahun 2012 sampai 2019 akhirnya Mbak baru tahu kan gitu. Iya. Berarti itu video yang lama dia upload kembali terus mengulang-ulang atau video-video terbaru ada? Video-video banyak. Jadi kan begini, dia itu kan kerjaannya sering keluar pulau. Jadi 2 minggu, 3 minggu pergi. Sehingga dia itu kalau pulang itu selalu bilang, bikin dong, jadi kalau saya keluar kota, saya nggak perlu lihat video orang lain, saya bisa lihat istri saya. Jadi untuk bahan dia lagi, kalau lagi kangen, atau ketika dia lagi di luar pulau, dia foto dong, lagi kangen nih, fotonya nggak pakai ini ya, posenya gini, seperti itu. Nah, Mbak nggak ada perasaan curiga waktu itu ya? Nggak pernah, karena ya namanya suami istri kan ya. Betul, dan dia tuh tipe laki-laki yang terlihat baik-baik aja, pelayan Tuhan, keluarganya semua pelayan Tuhan. Jadi backgroundnya dari keluarga pelayan Tuhan, papanya pendeta, mamanya dosen dan rektor sekolah teologi, mantan suami saya sendiri seorang pelayan Tuhan yang benar-benar berhati melayani Tuhan. Jadi nggak ada kecurigaan sama sekali. Jadi nggak menyangka lah Mbak. Nggak menyangka. Nggak kepikiran sampai sana lah ya itu betul. ya. Nah tibalah kan terus berulang-ulang di 2012 sampai akhirnya 2019 nih Mbak baru tahu nih. Di 2019 itu bagaimana kok Mbak bisa tiba-tiba tahu gitu? Itu jadi saya lagi sakit selama 2-3 bulanan saya sakit, tapi dokter itu tidak bisa kasih tahu ini sakitnya apa, jadi kontrol terus-terusan tapi belum ketahuan sakitnya. Sampai suatu hari dokter THT bilang, Ibu CT scan kepala ya. Ketika mau CT scan kepala, lagi di data, perawatnya tuh ada yang manggil nama saya. Ketika nama saya dipanggil, dia tuh inisiatif, udah saya aja yang ngurus berkasnya, kamu duduk aja. Ketika dia bilang gitu, dititiplah HP-nya ke saya dalam kondisi terbuka. Nah, dia pergi, saya inisiatif nih, ini kok banyak banget sih aplikasi yang dia buka, kan ada kelihatan banyak, jadi saya mau tutup, saya slide satu-satu. Nah pas nge-slide, tiba-tiba saya kaget, kok ada foto saya gini. Padahal ada, padahal orang itu nggak kenal ya, sorry. Maksudnya gini? Yang tadi apa namanya Mbak lihat HP-nya itu, Mbak nggak kenal sebelumnya sama orang itu? Kenal? Ini ngomongin suami saya. Oh ya, ngomongin suami. HP suami saya. Mantan suami saya ketika dipanggil sama perawat, mantan saya Pak D ini bilang, udah saya aja yang ngurus berkasnya. Oh, berarti dititiplah HP-nya. Iya, baru paham saya. Jadi dititiplah HP-nya ke saya. Jadi saya ada inisiatif nutupin aplikasi, pas lagi nge-swipe gitu, loh, kok ada foto dan video saya nggak senonoh di website itu. Di website. Terus saya scroll, di situ ada dari video saya hamil besar, dan foto-foto atau video-video backgroundnya di kamar utama, di hotel, kayak gitu. Habis itu dengan caption yang melecehkan saya juga di situ. Ya berarti dia kan menguploadnya di website ya, Mbak ya, penyedia video-video memang 18 tahun ke atas kan itu. Nah, di dalam akun tersebut, berarti dia memperjualbelikan kah atau bagaimana Mbak, tahu nggak? Waktu itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Waktu itu saya nggak tahu. Saya ini kan gaptek. Ya udah, saya scroll kayak gitu, terus saya lihat semuanya, saya foto dan saya video. Jadi ini HP dia, ini HP saya. Saya jadi ini. Untuk waktu itu memperjualbelikannya saya nggak tahu. Tapi setelah kasus ini naik, akhirnya ada beberapa anggota yang satu forum sama dia dulu menceritakan bahwa katanya Pak D ini dulu kalau upload secara gratisan di web itu di blur, tapi kalau yang mau beli sama dia itu tanpa blur. Jadi ini pengakuan dari seorang yang satu member sama dia di forum tersebut. Yang mantan member lah ya. Iya, entah mantan entah masih saya nggak tahu. Iya, anggap aja lah. Iya. Itu.
Dan dia itu kebetulan tanpa sengaja melihat kisah saya di Instagram. Sehingga dia DM saya dan ngasih tahu semua kronologinya seperti itu. Nah, Mbak waktu itu pas kan dalam keadaan sakit tentu kondisinya nggak stabil dong. Iya betul. Apalagi pas sakit mendapat kabar yang notabene adalah membuat Mbak makin drop Down kondisi. banget. Nah, Betul. waktu itu tuh reaksi Mbak tuh gimana? Waktu tahu, maksudnya begitu tahu HP suami Mbak tuh tiba-tiba ada website ini dan ada video Mbak sendiri di sana. Iya. Ya pastinya, waduh nggak bisa diutarakan, tapi yang jelas bener-bener shock, kaget, Shock. nangis, nggak bisa ngomong tapi nggak bisa marah. Kayak ini beneran Pak, ini laki saya kok gini. Jadi bener-bener nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Akhirnya saya ngadu ke mertua. Ngadu ke mertua, semua buktinya saya kirim via WA. Saya berharap beliau akan menanggapi kami, menengahi kami. Ternyata enggak, diem aja. Dan ketika akhirnya berapa hari kemudian, ketika udah mulai bisa menguasai diri, saya konfrontasi ke dia. Dan malah tanggapan keluarga itu lebih menekan ke saya. Kalau anggapannya gini, kalau sampai suami kamu melakukan hal yang salah, harusnya kamu sebagai seorang istri yang introspeksi diri. Kenapa sampai suami kamu melakukan seperti itu? Apa yang kurang? Apa yang salah? Gitu. Nah, sebentar, ini kan masalah tindakan dia yang mendistribusikan kan, ya. Oke lah, secara mungkin secara apa namanya batin gitu, oke lah, itu alasan pembenarannya dia. Tapi ini kan terkait dengan tindakan dia yang melanggar hukum, yakni mendistribusikan. Lagian juga apa sih alasannya gitu loh? Ya itu saya juga. Ya cuma kan ya kembali lagi mungkin setiap orang pemikirannya beda-beda. Mungkin menurut dia itu benar. Yang jelas di mata hukum itu jelas menyalahi aturan, dan itu pun telah diatur di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan juga Undang-Undang ITE. Bahwasanya memang apapun alasannya hal tersebut tidak dibenarkan kalau menurut hukum kan itu. Cuma kembali lagi, semoga harapan saya sih semoga Mbak mendapatkan keadilan. Amin. Ya at least kalaupun Mbak kan sekarang sudah dianggaplah istilah kasarnya sudah dipermalukan ya. Setidaknya adalah imbalan buat dia untuk efek jera ataupun hukuman yang setimpal kan begitu. Intinya semoga harapan kami sih semoga Mbak mendapatkan keadilan itu aja. Saya juga sangat berharap seperti itu. Dan kasus ini pun kan juga harapan Mbak kan apa yang Mbak perjuangkan dari dulu membuahkan hasil begitu. Kalau boleh sedikit cerita lagi, sebenarnya di tahun 2024, tengah tahun 2024. Iya, ketika belum gugatan cerai sih ya. Belum. Tapi dia pengen bercerai. Itu pun kasus bercerainya karena saya menumpahkan rasa marah saya di media sosial saya. Kekecewaan saya. Jadi selama akhir 2019 dari enggak sih meledaknya saya mulai gini gitu tuh di 2020 karena kan masih nahan, masih apa. 2020 mulai meledak, mulai ada pertengkaran, mulai kayak gini gitu. Dan ternyata saya tidak mendapatkan dukungan, saya malah ditekan. Nanti kalau ada apa-apa, anakmu gimana? Malu, kamu harus jaga diri, kamu harus banyak hal yang diutarakan. Akhirnya kami berpisah. Berpisah rumah tapi belum bercerai ya? Iya betul. Dari situ saya mulai ada rasa marah karena kamu yang salah, tapi kamu nggak ada rasa bersalah sama sekali. Udah gitu anak-anak kamu ambil. Jadi ketika saya sakit, anak-anak diambil sama dia. Waktu itu saya masuk UGD. Nah, dari situ ada rasa marah, terus saya menceritakan hal ini di media sosial saya. Iya. Pertama kali Mbak up di media sosial itu di mana? Akhir tahun 2013 di Instagram saya. Instagram ya di awal, bukan di Twitter. Di Instagram. Enggak, saya nggak punya Twitter. Di Instagram. Iya. Jadi dari situ ternyata hal itu dijadikan dia alasan untuk menggugat cerai saya. Nah, ketika itu saya sempat komitmen sama dia menutup kasus saya. Saya terima dia melakukan itu ke saya, tapi dia meminta saya untuk tutup mulut. Ketika itu saya terima. Tapi dengan syarat kita ngerawat anak kita berdua baik-baik.
meskipun kita berpisah, kita bercerai, tapi jangan sampai anak-anak ini udah jadi korban, makin jadi korban lagi kalau kita tidak baik-baik aja hubungannya. Benar. Jadi saya minta sama dia di depan anak-anak, kita harus baik-baik aja, kita bagi hari. Waktu itu dia setuju di depan 2 pendeta. Kita bikin perjanjian seperti itu, waktu itu dia setuju. Oh, artinya sempatlah berdamai lah istilahnya ya. Sempat berdamai. Syarat dia berdamainya saya bungkam, maksud saya. Syarat saya ke dia, oke saya bungkam, tapi ngerawat anak baik-baik dan bagi hari. Alasannya anak mbaknya. Iya betul, alasannya anak. Habis itu ternyata dia malah diduga ya, kata abang suruh bilang diduga. Biar gak menuduh. Dia nge-brainwash anak-anak. Anak-anak yang tiba-tiba baik-baik aja sama saya, tiba-tiba berubah 180 derajat. Banting pintu, nggak mau ketemu saya, habis itu teriak-teriak minta surat cerai. Anak kecil mana yang tahu surat cerai? Oh, seperti itu. Waktu itu saat saat itu tuh umur anak ibu? Umur 9 dan 11. Udah tahu surat cerai? Iya. Ya itu kan hal yang tidak mungkin. Iya patut diduga kan begitu. Kalau bahasa hukum kan patut diduga. Betul. Setelah itu karena tidak ada itikat baiknya dia, saya otomatis marah dong. Kok nggak selesai perjanjian? Ini saya udah mau nih case close, tapi kok kamu malah seperti ini? Akhirnya saya mulai mau, oh ya udah kalau kamu perkarakan gini ya perkara video Purnomo juga akan saya perkarakan. Ternyata iCloud saya dia hapus permanen datanya, karena yang buatin dia dulu. Saya kan gaptek semua dibuatin dia, media sosial dia, saya pun dia yang buat, email saya pun dia yang buat. Jadi data iCloud saya dihapus sama dia, HP lama saya itu semua buktinya kan di iPhone yang lama, saya udah nggak pakai. HP saya ketika saya cari sudah nggak ada. Sudah nggak ada ya. Kemungkinan diambil karena kotak perkakas tempat saya naruh itu ada, tapi HP-nya nggak ada di dalamnya. Karena dia sudah ada dugaan saya dia sudah menghapus iCloud saya, terus ngambil HP saya, otomatis saya kehilangan bukti kuat. Hanya tersisa bukti video pengakuan dia bahwa dia ngupload video itu dan WA chatan kami yang dia mengakui dan meminta maaf untuk upload video-video tersebut. Tapi kan karena saya ada rasa marah, kok kamu ngerebut anak-anak saya, kok kamu ngeblaming anak-anak saya, berusaha ngumpulin data, kok nggak bisa, nggak balik. Akhirnya saya ada ide kayak, ya Tuhan ini gimana ini? Sebagai seorang ibu kan nggak pengen kehilangan. Iya benar. Akhirnya saya berusaha minta tolong ke teman-teman lewat Instagram saya. Saya seorang guru bela diri. Lewat konten-konten saya, sambil ngonten, terus sambil saya up kasus saya dengan harapan, suatu hari akan ada orang yang mungkin Tuhan kirim ke saya untuk nolong saya. Ternyata benar dari situ mulai ada chat DM ke saya, Mbak, dulu saya admin di grup ini, admin di web ini. Mbak, dulu saya satu anggota forum sama si mantan Mbak, namanya ini ya, dia biasanya kesini ya, ini. Dari mereka lah saya dikasih link-link, bahkan dikasih ID mantan saya. Oh, di sanalah ketemu bukti-bukti lagi. Di sana akhirnya ketemu bukti-bukti lagi. Dan lewat awal konten saya yang berusaha, emang sebenarnya malu ya beli ya, maklum ya Mas. Maklum saya, tapi cuma kan nggak apa-apa. Kalaupun ibu mau menahan sebenarnya, kalau nggak bisa ibu ceritakan nggak apa-apa sih sebenarnya. Nggak, maksud sebenarnya untuk ngupload hal yang aib itu malu banget. Tapi kayak ini jalan terakhir buat saya. Bagaimana lagi, lewat apa lagi saya harus cari keadilan? Karena udah stuck kan ibu di sana, daripada ibu stuck di sana kan harus emang mengungkapkan gitu. Iya kan? Betul. Akhirnya dari situ saya dapat bukti-bukti baru, dari situ ya akhirnya dapat bantuan juga, bantuan hukum. Nah, akhirnya nih Bu kan setelah 2012 sampai 2019 kan Ibu udah tahu, terus 2020 Ibu up itu di media? Belum ya? 2023 akhir Ibu tahun 2023 mulailah di up itu di media, sampai viral kan, sempat viral, banyak atensi dari tokoh-tokoh publik terutama kan. Dan perlu teman-teman ketahui, Ibu kan juga sempat podcast di Uya Kuya ya kalau nggak salah. Betul.
Dan di sana juga diceritakan kronologi yang cukup lengkap. Namun di sini kita mungkin sesuai aturan hukum aja ya Bu ya. Lebih ke normatif aja memang terkait pornografi dan penyebaran konten pornografi. Nah, setelah itu berarti Ibu langsung gugat cerai berarti suaminya? Enggak. Jadi yang menggugat itu dia dengan alasan Loh, kebalik dong. Iya, betul. Jadi awalnya saya dipaksa menggugat cerai lebih dulu. Saya yang dipaksa karena keluarganya kan keluarga rohani. Benar. Cukup terpandang di gereja dan di sekolah tinggi teologi yang ada di Bali. Jadi mamanya itu memaksa saya untuk menggugat lebih dulu. Dia nggak mau anaknya yang gugat duluan. Karena kan di Kristen nggak boleh. Iya, benar. Jadi untuk menjaga nama baik, mamanya tuh marah-marah sambil maksa saya gugat lebih dulu. Cuman karena setelah bikin perjanjian damai yang saya harus tutup mulut, asal anak-anak hak asuhnya bareng-bareng, kita biar nggak makin nyakitin anak-anak. Karena kejadian itu, anak-anak tiba-tiba berubah 180 derajat, saya nggak mau cerai. Saya kekeh, saya nggak akan cerai selama mental anak-anak nggak baik-baik aja. Benar. Tapi mamanya marah, dia marah juga, maksa saya segera cerai. Saya nggak ngajuin, sampai akhirnya dia mengajukan lebih dulu. Dia mengajukan lebih dulu dengan gugatannya pencemaran nama baik lewat media sosial. Dan pencemaran itu adalah postingan saya yang tanpa menyebut dia, tanpa inisial, tapi menceritakan kelakuan dia. Yang mengupload video terus juga kayak gitu-gitu. Jadi kayak kekesalan seorang istri, ini loh kamu tuh ngelakuin ini ke saya, udah gitu kamu ngerebut anak-anak saya, gitu, seperti itu. Sedangkan Ibu nggak nyebut nama ya waktu itu ya? Tidak ada. Mungkin itu dalilnya dia lah untuk segera menceraikan Ibu. Dan sekarang kan statusnya sudah putusan berarti ya? Sudah, Januari 2025. Dan hak asuh anak? Jatuh ke bapaknya. Padahal di situ saya sudah menyertakan bukti video pengakuan dia dan WA pengakuan dia bahwa dia melakukan tindakan dan itu. Karena kan caption dia tuh melecehkan saya juga. Benar. Nah, mungkin itu juga yang mempengaruhi kondisi mental Ibu saat ini ya. Yang secara harfiah, yang dimana Ibu sudah anggaplah dilecehkan oleh mantan suami Ibu, sudah dijatuhkan harkat dan martabatnya, dan sekarang anak-anak pun juga menjadi korban, kan begitu. Dan itu adalah keluh kesah seorang ibu, ya wajar Bu, menurut kami hal tersebut, dan saya rasa Ibu pun juga sosok pribadi yang sangat kuat gitu loh dalam menghadapi semoga dikuatkan permasalahan yang seberat ini kalau menurut kami. Soalnya ya kami pun yang mendengar pun tidak menyangka seorang suami yang seharusnya menjadi penuntun istrinya, anak-anak, keluarga kan, terus tiba-tiba melakukan hal seperti itu. Nah, sekarang kan udah putusan cerai dan anak pun juga sudah ke bapaknya. Upaya yang Mbak ingin lakukan sekarang itu apa? Yang jelas saat ini saya pengen bisa kumpul lagi sama anak-anak saya. Kumpul lagi sama anak. Karena kayak nggak make sense juga. Saya nggak tahu keputusan hakim apa, pertimbangan beliau sehingga hak asuh anak-anak bisa jatuh ke bapaknya. Jadi kayak ada rasa kecewa juga. Ini bapaknya ini sudah melakukan tindakan asusila, tindakan pidana. Saya sudah nyerahin bukti, ya. Sehingga saya agak kecewa juga. Jadi harapan saya hak asuh anak-anak bisa jatuh ke saya, dan juga bapaknya bisa mempertanggungjawabkan perilakunya dia. Karena saya sudah berusaha memberikan pintu maaf demi anak-anak, tapi ternyata beliau, si Pak D ini tidak menyambut dengan baik. Berarti dari dulu memang belum pernah ada etikat baik dari si Pak D ini, belum mau minta maaf ke Ibu ya? Minta maafnya itu memaksa. Kan ada sebuah Alkitab, sebuah ayat, saya lupa jelas pastinya, tapi intinya gini, jangan biarkan amarah kamu sampai matahari terbenam. Jadi di Kristen tuh kalau kita berantem nggak boleh sampai ngelewatin hari. Jadi dia kalau lagi minta maaf tuh sambil goncang-goncangin badan saya, sambil maksa, sambil marah-marah. Jadi
minta maafnya itu bukan seperti seorang yang punya rasa salah. Iya, Bahkan iya. ketika saya bilang salah kamu tuh terlalu besar, ketika saya mau maafin kamu pun perlu waktu, ini terlalu sakit hati saya. Tapi yang ada adalah saya dituding sebagai seorang istri yang gila hormat karena menuntut permintaan maaf dari suami. Terus sampai berantem dia nggak terima. Wow, ibu dibilang gila hormat. Iya, bahkan Iya, sampai dia itu, ya. aduh, Mungkin ya wajar lah namanya yang dia buat salah kan yang seharusnya kan memang minta iya, maaf, bukan semata-mata ibu gila hormat sih. Kalau menurut saya, hemat saya ya. Sorry kalau memang keliru. Jadi ada yang ada pepatah yang mengatakan kalau saya lihat di internet, di buku juga Bu, katanya laki-laki itu yang dipegang adalah ucapannya iya, katanya. betul, harusnya. Begitupun diikuti dengan tindakannya sebagai bentuk tanggung jawab kan itu ya Bu Iya, ya. Cuma dalam hal ini kan saya melihat ya di mana gitu. nggak ada, nggak ada benar-benar permintaan maaf yang tulus, nggak ada seperti rasa bersalahnya. Ya mungkin nggak ngerasa bersalah, Dan saya lihat pun ibu mungkin udah capek ya, capek banget. capek menguruskan masalah ini. Anjir. Dan yang sebetulnya harapan ibu kan selain mendapat keadilan adalah anak-anak ibu sebenarnya. Itu kan sumber kekuatan Iya, ibu. Sumber kekuatan seorang ibu kan adalah anak-anaknya. Ya, cuma dalam hal ini mungkin keputusan hakim berpendapat lain. anjir. Kita kan nggak bisa intervensi kan begitu Bu. Betul. Ya, yang jelas ibu tetaplah ibu sih kalau menurut saya Bu ya. Nggak ada mantan ibu, mantan Benar, anak. benar. Mungkin mantan suami, mantan istri kan ada. Cuma kalau mantan ibu, mantan anak tuh nggak ada. Tetaplah itu anak ibu, itu sih menurut saya Bu. Iya, Mungkin nanti siapa tahu nih anak-anak ibu lihat nanti mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Walaupun melalui podcast yang secara mungkin lebih baik ibu secara langsung kan sama anak-anak ibu dan barangkali ini sampai ke iya. anak-anak ibu. Mungkin Secara ada langsung ya ya, juga pengen ya, cuman saat ini kondisi anak-anak ya mulai ngebenci ibunya. benar. Ya. Hmm, saya punya panggilan sayang ke anak-anak. Boleh, silakan. Hai Pau Pau, hai Jelly Bean. Maafin Mommy ya sayang. Nak, maafin Mommy ya sayang. Kalau hal ini terjadi dalam kehidupan kalian, ini salah Mommy. Maafin Mommy. Maafin Mommy kalian. Maafin Mommy kalau kalian harus ngalamin hal ini. Mommy sayang banget sama kalian. Maafin Mommy kalau kalian harus ngalamin hal ini. Maafin Mommy. Mommy sayang banget sama kalian. Banget, banget, banget. Mommy harap kalian gak ngebenci Mommy. Mommy harap akhirnya kalian bisa mengerti kenapa Mommy terpaksa ngambil keputusan ini. Mommy sayang banget sama kalian. Pau, Jelly, I love you. Oke, ya nggak apa-apa Bu. Kalau memang mau diluapkan, oke, rekan-rekan semua, mungkin ini adalah contoh perjuangan salah satu seorang ibu kuat ya yang ada di dunia ini. Mbak Harum adalah salah satu contoh bagaimana caranya kita menghargai seorang ibu, terutama buat laki-laki di luar sana, bagaimana caranya menghargai seorang wanita. Jadi ya memang sepatutnya wanita itu disayang, di apa namanya, di treatmentnya secara halus, Ya, dijagalah harga diri dijaga. istrinya, bukan diumbar dan dilecehkan. Benar.
Dan harapan kami untuk Mbak Harum sebagai kuasa hukum, semoga Mbak Harum segera mendapatkan keadilan, Amin. kasus ini segera selesai, dan Mbak Harum bisa memulai hidup yang baru, lebih happy Amin. 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 bersama Anak-anak. anak-anak, ya. Oke, pemirsa, rekan-rekan semua, penonton setia podcast Bincang-Bincang Pintar. Inilah tadi podcast kami episode ke-15 bersama Mbak Harum. Terima kasih sebelumnya Mbak telah hadir. Tetap semangat Mbak Harum. Iya, harus tetap semangat walaupun dunia cukup keras. Tapi saya yakin Mbak tetap kuat. Ya, untuk anak-anak lah Mbak. Ya. Ya, untuk itu kita tutup mungkin pemirsa, rekan-rekan semua. Sekian untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.